Jarak antara parkiran rumah sakit ke ruang rawat Adi begitu terasa jauh. Aku lari, tapi seperti jalan santai. Kakiku sangat berat untuk melangkah, padahal ingin segera sampai untuk membuktikan foto yang diberikan Om Gunawan tadi. Aku langsung meninggalkan rumah ketika dapat kabar tadi. Bahkan aku belum menemui Bang Aldi yang tengah dirundung kepiluan akibat terbongkarnya rahasia Kak Rindu. Sampai di depan pintu kamar Adi, aku tidak langsung masuk. Berdiri, seraya mengatur napas yang tersengal akibat lari dari luar. Setelah beberapa kali aku menarik napas, seraya menyeka keringat yang membasahi dahi, aku pun mulai menempelkan telapak tangan pada kenop pintu, menekannya perlahan, dan pintu terbuka. Aku masuk ke dalam ruangan yang ternyata sedang ada 2 dokter dan beberapa perawat yang mengelilingi ranjang Adi. Ingin aku menyingkirkan mereka untuk bisa melihat pria yang beberapa hari ini tidak sadarkan diri. Tapi itu tidak mungkin. Mereka sangat dibutuhkan oleh Adi. Tentunya mereka pun sedang melakukan tugasnya. "Alina, kamu datang." Om Gunawan yang menyadari kehadiranku langsung menghampiri dan menuntun tanganku untuk semakin dekat pada ranjang. Perlahan kakiku melangkah dan aku menarik kedua sudut bibir saat bisa melihat wajah itu dengan jelas. Rasanya seperti mimpi. Aku bahkan sampai mencubit punggung tanganku sendiri untuk membuktikan di mana aku berada, di alam mimpi atau alam nyata. Dan ternyata ini nyata. Aku benar-benar bisa melihat Adi membuka mata. Dia bangun, dia sadar dan tersenyum padaku. "Jangan diajak bicara terlalu lama ya, Pak," ujar dokter pada Om Gunawan. Kemudian 2 dokter dan perawat itu keluar dari ruangan Adi. Seperti orang bodoh, aku hanya diam mematung di tempat, seraya terus menatap wajah Adhikara. "Sini," ujar Adi lemah. Bukannya mendekat, aku malah menutup mulut dengan telapak tangan, lalu menangis seraya berucap syukur atas mukjizat yang luar biasa ini. Aku kira tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Aku pikir Adi akan pergi untuk selamanya. Namun ternyata Tuhan punya rencana lain. Tuhan menyadarkan Adi, membangunkan dia dari tidur panjangnya. Om Gunawan memeluk pundakku. Ia menggiringku untuk mendekati ranjang Adi, lalu duduk di kursi yang berada di samping pria itu. Adi terkekeh pelan saat tanganku sibuk mengusap air mata bak seorang anak kecil yang sedang menangis ditinggal ibunya. Anehnya, air mataku tak kunjung berhenti keluar, malah semakin deras, membuatku malu sendiri karena terus dilihat pria itu. "Kenapa nangis terus?" tanya Adi, membuatku menggelengkan kepala. "Aku senang, akhirnya kamu bangun, Di." "Masa seneng kok nangis? Senyum dong." Aku memaksakan tersenyum meskipun air mata masih terus membasahi pipi. Om Adi yang sejak tadi hanya jadi penonton, kini pria itu memeluk bahuku, seraya menepuk-nepuknya pelan. "Om merasakan apa yang kamu rasakan, Al. Seperti kamu tadi." Om pun menangis saat pertama kali melihat pergerakan Adi, ujar Om Gunawan masih dengan posisinya. Dia seperti seorang ayah yang tengah menenangkan putrinya. "Kamu tahu kata apa yang keluar dari bibir Adi untuk yang pertama kali?" Aku mendongak melihat wajah yang mulai dipenuhi dengan keriput itu. "Adi menyebut namamu, Alina. Bukan Om yang dia panggil, tapi kamu," lanjut Om Gunawan, membuatku seketika itu menoleh pada pria yang masih terkapar di atas tempat tidurnya. Tidak ada kata yang keluar dari Adhikara. Dia hanya menarik kedua sudut bibir pucatnya ke atas. Adi tersenyum. "Makasih ya, Di, sudah mau berjuang dan bertahan. Kamu hebat," ujarku, berkata dengan pelan yang hanya dijawab anggukan saja oleh Adi.
Dari dalam hati ingin sekali aku bicara banyak hal pada Adi, menceritakan hari-hari yang aku lewati tanpa dia. Namun aku harus bisa menahan diri. Adi baru saja bangun dan aku tidak boleh membebani pikirannya dengan berita-berita yang akan membuat dia berat. Yang aku lakukan sekarang hanya menemani dia, memberikan dia makanan yang dibawakan perawat. Sementara Om Gunawan pergi ke ruang dokter setelah dipanggil oleh perawat tadi. Al, kataku bergumam. Safa sehat. Aku tertegun. Dalam keadaan dia yang masih lemas saja, Adi masih menanyakan kabar Safa. Padahal saat ini kondisinya masih belum stabil. Alhamdulillah, Safa sudah sehat. Dia nanyain kamu terus loh. Sembuh ya, biar bisa main sama Safa lagi. Adi menganggukkan kepala. Tangan yang masih terpasang jarum infus ia gerakkan dengan pelan ke arahku. Mau apa? Makan lagi? Adi menggeleng. Tanganmu, ucapnya pelan. Aku mengulurkan tangan, menggenggam tangan yang terasa mengecil itu dengan kedua tanganku. Temani aku tidur ya, aku mengantuk. Aku menggelengkan kepala dengan cepat, membuat kedua alis itu bertautan. Kenapa? Jangan tidur, Di. Aku takut nanti kamu gak bangun lagi. Sebentar saja, aku janji nanti akan bangun lagi. Kamu jangan kemana-mana ya, ujar Adi yang kemudian memejamkan matanya. 1 menit sangat terasa lama ketika dihantui rasa takut. Tanpa aku sadari, aku malah ikut terlelap dengan kepala yang kusimpan di samping tubuh Adi. Usapan di kepala akhirnya membuatku sadar. Aku mengangkat kepala, lalu mengucek mata untuk menajamkan penglihatan. Senyumku terbit saat tahu itu tangan Adi yang mengusap rambutku. Kamu sudah bangun, Di. Maaf, jadi aku yang ketiduran, ujarku memperbaiki letak dudukku. Sudah malam, pulang Gi, kasihan Safa di rumah. Aku melihat jam yang menempel di dinding. Mataku membulat saat ternyata waktu sudah menunjukkan tengah malam. Rasanya baru sebentar aku di sini, tapi waktu sudah sangat larut. Tanpa aku sadari juga, ternyata Om Gunawan sudah kembali. Bahkan dia sudah terlelap di sofa panjang bawah jam dinding. Ini sudah malam, Di. Aku gak berani pulang sekarang. Kamu datang ke sini sendirian? Tanya Adi, terlihat khawatir. Enggak sih, aku sama Pak Yadi. Tapi aku gak mau pulang sekarang. Gak baik, anak. Keluar malam, ujarku membuat Adi terkekeh geli. Meskipun wajahnya masih pucat, tapi rona bahagia nampak jelas dari sana. Akhirnya, setelah 2 hari tidak melihat senyuman itu, sekarang aku bisa menikmatinya lagi. Oh, astaga, kenapa aku merasa dia lebih tampan setelah bangun dari koma? Mungkin gak ada malaikat yang ikut menempel pada tubuh Adi, hingga wajah itu menjadi bercahaya. Aku menggelengkan kepala berkali-kali, lalu mengalihkan pandangan ke jam dinding yang menimbulkan suara di setiap detiknya. Saat mataku melihat Adi, rupanya pria itu pun tengah menatapku, yang membuat diri ini merasa malu karena diperhatikan. Jangan dilihatin aku terus, tuturku langsung mengerucutkan bibir. Aku pangling lihat kamu, Al. Pangling? Apa aku gendutan? Bukan. 2 hari aku tinggal tidur, kamu jadi tambah cantik, ujar Adi membuat darahku berdesir halus. Tidak ada akhlak. Baru sadar dari koma, dia sudah mulai menyerang jantungku hingga loncat-loncat. Aku salah tingkah, ingin mencubit dia, tapi kasihan, baru saja sadar. Mukul apalagi? Itu tidak mungkin. Pada akhirnya aku tahan saja rasa tak biasa yang tiba-tiba muncul setelah Adi menggombaliku. Pipimu merah, Tual. Mana mungkin, ujarku seraya menangkup kedua pipiku yang mulai terasa menghangat. Sedangkan Adi, dia terkekeh karena sudah berhasil membuatku salah tingkah karena ucapannya.
Paginya, aku sudah bersiap untuk kembali ke rumah sakit. Padahal baru subuh tadi aku kembali setelah semalaman menemani Adi dan Om Gunawan. Saat ini, aku tengah sibuk membuatkan bekal untuk dibawa ke rumah sakit, seraya ditemani Safa yang sejak tadi hanya memperhatikanku, yang sibuk ke sana kemari. Safa mau ikut, lihat Om Adi, ujarku mengajaknya bicara. Mau mah, nanti Safa mau ajak Om Adi main sepeda lagi. Aku tersenyum saja mendengar celotehannya. Semuanya sudah selesai. Aku sudah siap untuk berangkat. Namun ada orang yang harus aku temui dahulu sebelum pergi ke rumah sakit. Aku menyuruh Safa untuk diam di meja makan seraya menghabiskan sarapannya. Sedangkan aku pergi ke kamar tamu yang sedari aku pulang tidak terbuka sama sekali. Bang, kataku, seraya mengetuk pintu. Hening, tidak ada tanda-tanda orang di dalam sana akan membukakan pintu. Abang, ini Alina, ucapku lagi, kembali mengetuk pintu. Ya, Al, masuk. Aku tersenyum, lalu kemudian menekan gagang pintu untuk bisa masuk ke dalam kamar. Di sana, masih di atas sajadah, seorang pria tengah duduk bersila dengan pandangan yang kosong. Hatiku teriris melihat kakak satu-satunya meratapi kesedihan yang dia alami. Bang, Alina mau minta Terima kasih Al, sudah menunjukkan siapa wanita itu, ujar Bang Aldi memotong ucapanku. Aku duduk, mensejajarkan tinggi tubuhku dengannya. Lalu tangan ini memeluk dia dari belakang. Bukan maksud Alina ingin menghancurkan rumah tangga Abang. Maaf jika kerancangan Alina membuat Abang sakit hati. Maaf Bang. Bang Aldi membalikkan badan. Dia membalas pelukan adiknya ini dengan sayang. Abang tidak menyalahkan Alina. Abang justru berterima kasih. Jangan merasa bersalah. Apa yang kamu lakukan sudah benar. Tapi Abang jadi seperti ini, pendiam dan melamun terus. Aku sedih lihat Abang seperti ini, ujarku seraya terisak di dada Bang Aldi. Abang hanya butuh waktu untuk berpikir, Al. Percayalah, Abang sama sekali tidak menyalahkan kamu. Baru Abang tahu juga, ternyata dia sengaja memasang IUD untuk tidak memiliki keturunan dari Abang. Abang laki-laki paling bodoh yang tidak bisa mengenali istrinya sendiri. Hening kembali, hanya ada isak tangis kecil yang keluar dariku. Tangan Bang Aldi terus mengusap punggungku hingga akhirnya aku menarik diri. Dah, jangan nangisan lagi, malu, nanti dilihat Safa. Oh iya, Abang dengar Adi sudah bangun dari koma. Aku mengangguk seraya mengusap kedua pipi dan mata. Syukurlah, Abang ikut bahagia. Sampaikan salam Abang padanya ya. Abang yakin jika dia pria yang pantas untuk menjadi pendamping hidupmu. Lanjut Bang Aldi menepuk-nepuk pundakku. Setelah mengobrol sebentar dengan Bang Aldi, aku memutuskan untuk segera ke rumah sakit. Aku tidak sendiri, tapi juga kedua orang tuaku ikut pergi untuk menjenguk anak sahabatnya itu. Sepanjang jalan, Safa terus berceloteh. Dia menanyakan apa yang dia lihat hingga tidak terasa kami sampai juga di rumah sakit. Seharusnya anak seusia Safa tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Tapi karena Safa baru saja sembuh, aku pun berinisiatif untuk mengecek kembali kesehatan putriku, bertemu dokter anak sebelum pergi ke ruangan Adi. Kamu saja yang ketemu dokternya Safa ya. Mama sama papa langsung ke kamar Adi saja, tutur mama yang aku balas dengan anggukan. Iya mah, ini bekalnya. Mama yang bawa saja. Aku memberikan rantang bekal pada mama. Kemudian langsung pergi ke ruangan khusus anak-anak. Safa tidak rewel saat diperiksa. Dia begitu menikmati pertanyaan yang diberikan dokter padanya. Hal itu jugalah yang membuat pemeriksaan putriku berjalan lancar.
Usai dari dokter anak, aku membawa Safa untuk ke ruangan Adi. Putriku terus saja bertanya, di mana Adi dirawat? Mana mama? Kok nggak nyampe-nyampe? Celotehannya gemas. Aku terkekeh seraya terus menuntun tangan Safa hingga akhirnya sampai di depan kamar rawat Adi. Kami masuk dengan mengucapkan salam yang langsung dijawab serentak oleh orang-orang di dalam sana. Hai Safa, ujar Adi menyapa putriku. Tidak seperti semalam yang hanya bisa berbaring. Kini Adi sudah mulai bisa bangun dan duduk. Namun ada yang aneh dari pria itu. Wajahnya tidak secerah semalam. Matanya terlihat merah dan semua orang di sini pun terlihat sedih. Ada apa? Kok sepertinya pada sedih? Tanyaku, membuat Om Gunawan membuang napas. Gini Al, barusan dokter sudah memberikan hasil pemeriksaan medis Adi dari atas kepala hingga kaki, juga luar dan dalamnya. Lalu, apa ada yang serius? Tanyaku kembali, bertanya pada Om Gunawan yang baru saja berucap. Ada, apa itu? Aku lumpuh, Al. Kakiku tidak bisa berjalan. Dek, aku menoleh ke arah Adi yang tidak melihatku. Ia berucap, tapi matanya fokus pada Safa yang ada di pangkuannya. Adi lumpuh? Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Kabut hitam begitu terlihat jelas dari mata pria berhidung bangir itu. Wajah cerah yang semalam banyak menyinggungkan senyum manis kini tak nampak lagi. Apalagi alasannya kalau bukan tentang berita yang dia dengar pagi ini. Semalam pun Adi sudah merasakan ada yang tidak beres pada kedua kakinya. Tidak ada rasa dan sulit untuk digerakkan. Namun dia masih berpikir positif. Mungkin akibat benturan dari kecelakaan itu dan juga akibat terlalu lama didiamkan selama koma kemarin. Ternyata kenyataannya lebih mengagetkan. Adi harus mengalami kelumpuhan akibat benturan keras yang membuat otot-otot kakinya menjadi kaku dan lemah. Meskipun kata dokter tidak bersifat permanen dan bisa disembuhkan dengan terapi dan obat-obatan. Tapi waktu menuju sembuh memang membutuhkan waktu yang lama, juga kesabaran dan ketelatenan dalam menjalani perawatan. Kok diam saja? Mau makan gak? Ujarku mulai membuka percakapan. Tidak ada siapa-siapa di sini. Hanya ada aku dan Adi. Kedua orang tua kami dan Safa sudah pulang 1 jam lalu. Mereka menitipkan Adi padaku sekarang. Kenapa aku harus bangun lagi, Al? Kenapa bicara seperti itu? Semua orang nungguin kamu bangun loh. Kok kamu malah ngomongnya ngawur? Ujarku mengerucutkan bibir. Pria yang kini duduk bersandar pada ranjang itu mengembuskan nafas kasar dengan pandangan lurus ke depan. Nih, aku bawa puding. Mau? Adi menggelengkan kepalanya. Aku menyimpan makanan itu di atas nakas, lalu berdiri dan duduk di pinggir ranjang. Di, aku tahu kamu sedih dengan kabar hari ini. Tapi kamu harus optimis bahwa kamu akan sembuh dan bisa kembali berjalan seperti semula, ucapku. Seraya menggenggam tangan Adi. Dia mengalihkan pandangannya ke arahku, menatapku lekat-lekat dengan mata sayunya. Kalau tidak, aku yang akan menjadi kakimu. Kami sama-sama diam dengan mata yang saling mengunci. Tidak ada yang berucap, hanya ada keheningan yang tercipta di antara kami. Beberapa saat membisu, Adi berdeham, seraya menarik tangannya dari genggamanku. Aku pun mengalihkan pandangan pada labu infus yang tinggal setengahnya. Entah kenapa, rasanya menjadi aneh. Aku menjadi sering gugup dan salah tingkah jika dipandang olehnya. Apa jangan-jangan aku sudah menyukainya lebih dari seorang teman? Aku bahkan sudah mengucapkan nazar saat dia masih dalam keadaan koma. Astaga, aku punya hutang yang harus aku bayar. Tapi
Malu sekali jika harus mengakui dan mengatakan itu pada Adi. Nanti dia berpikir jika aku hanya membual saja. Gimana dengan Rindu? Tanya Adi kemudian. Seperti yang sudah kita rencanakan, Bang Aldi sudah mengetahui semuanya. Oh ya Di, aku rasa kecelakaan yang kamu alami ada hubungannya dengan mereka. Memang, Damar ada di balik semua ini. Benarkah ujarku melihat dengan lekat pria yang tengah berucap itu? Adi pun mulai menceritakan awal dia dikejar oleh mobil yang katanya adalah Damar. Semuanya berawal saat Adi bertemu dan mengambil bukti-bukti perselingkuhan Damar dari orang yang Adi suruh untuk memata-matainya. Semuanya terencana, tersusun sangat rapi agar mobil yang dikemudikan Damar tidak dikenali. Namun, aksi nekat Damar tidak semulus harapannya. Adi tidak tewas di tempat dan pada akhirnya selamat dari maut. Kamu harus memberitahukan polisi tentang hal ini, Di. Tentu saja, besok mereka akan datang ke sini untuk meminta keterangan dariku. Tapi ponselmu hilang. Sepertinya Damar yang mengambilnya, ujarku lagi. Ya, memang itu yang diincar, barang bukti. Bodohnya, dia tidak tahu jika kamu pun memiliki mata-mata. Alhasil terbongkar juga kan semuanya. Aku mengangguk dengan mengerucutkan bibir dan dampaknya abangku jadi terluka. Dia bahkan enggan keluar dari kamar meski hanya untuk makan saja. Kecintaan Bang Aldi pada Kak Rindu sangat besar. Bisa dibilang Bang Aldi budak cintanya Kak Rindu. Jadi wajar saja dia sangat terpukul dengan kenyataan yang menyakitkan ini. Hah, cinta itu memang rumit. Sakitnya dikecewakan tidak sedikit. Butuh waktu yang lama untuk bisa sembuh dan kembali bangkit. Bersambung.